Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Ratna Dewi Savitri, dan rekan saya, Rizky Dewi Astriani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi penetapan harga. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang memahami penetapan harga. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Dalam strategi penentuan harga, manajer harus menentukan dulu tujuan penetapannya. Tujuan ini berasal dari perusahaan itu sendiri yang selaku berusaha menetapkan harga barang dan jasa setepat mungkin. Banyak perusahaan yang mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga, yaitu yang pertama, keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku di pasaran. Contohnya itu pada periode resesi yang merupakan suatu periode di mana ada keputusan pemerintah pada tanggal 15 November 1978 yang menentukan nilai tukar 1 dolar Amerika dari 415 menjadi 625, sehingga terjadilah reaksi-reaksi di kalangan bisnis. Yang kedua, penawaran dan permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Umumnya, harga yang lebih rendah akan menimbulkan jumlah permintaan yang lebih besar. Sedangkan penawaran, jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Umumnya, harga lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar. Yang ketiga itu estimasi permintaan. Estimasi permintaan mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar. Selain mempengaruhi penentuan harga, sifat permintaan pasar juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Yang selanjutnya itu ada persaingan. Harga jual beberapa barang sering dipengaruhi oleh keadaan. Macam-macam persaingan antara lain, yang pertama, persaingan tidak sempurna. Yang kedua, oligopoli. Yang ketiga, monopoli. Yang kelima, ada biaya. Biaya merupakan dasar dari penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik itu biaya produksi dan biaya operasional, maka akan menghasilkan keuntungan. Yang keenam, tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai yaitu laba maksimal, volume, penjualan tertentu, penguasaan pasar, kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan harga maksimal dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha yang mengarah ke monopoli. Yang selanjutnya, prosedur penentuan harga barang ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, mengestimasikan permintaan untuk barang tersebut. Dalam tahap ini, penjual membuat estimasi permintaan barangnya secara total. Hal ini lebih mudah dilakukan dalam permintaan barang yang ada dibandingkan dengan barang baru. Pengestimasian permintaan barang tersebut dapat dilakukan dengan menentukan harga yang diharapkan, yaitu harga yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen. Yang kedua yaitu mengestimasikan volume penjualan pada berbagai tingkat harga.
Yang kedua, mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan. Kondisi persaingan dapat mempengaruhi kebijakan penentuan harga bagi perusahaan atau penjualan. Oleh karena itu, penjualan perlu mengetahui reaksi persaingan yang terjadi di pasar serta sumber-sumber penyebabnya. Adapun sumber-sumber yang ada dapat berasal dari barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain, barang pengganti atau substitusi, dan barang-barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Yang ketiga, menentukan market share yang dapat diharapkan. Perusahaan yang agresif selalu menginginkan market share yang lebih besar. Kadang-kadang perluasan market share perlu dilakukan dengan mengadakan periklanan dan bentuk lain dari persaingan, bukan harga. Market share yang diharapkan tersebut akan dipengaruhi oleh kapasitas produk yang ada, biaya ekspansi, dan mudahnya memasuki persaingan. Yang selanjutnya, memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. Dalam hal ini, penjual dapat memilih di antara dua macam strategi yang dianggap paling ekstrim, yaitu skim the cream pricing dan penetration pricing. Yang kelima, mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Tahap selanjutnya dalam prosedur penentuan harga adalah mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan dengan melihat pada barang, sistem distribusi, dan program promosinya. Perusahaan tidak dapat menentukan harga suatu barang tanpa mempertimbangkan barang lain yang dijualnya. Demikian pula, dalam saluran distribusinya harus diperhatikan ada atau tidaknya penyaluran yang juga menerima sebagian dari harga jual. Baik, saya Rizky Dewi Astriani, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penetapan harga. Menurut Kotler & Keller, ada beberapa langkah dalam menetapkan harga. Yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Nah, awalnya perusahaan memutuskan di mana perusahaan ingin memposisikan penawaran pasarnya. Karena maka semakin jelas tujuan dari perusahaan, maka semakin mudah perusahaan dalam menentukan harga. Yang kedua yaitu menentukan permintaan. Nah, setiap harga yang diputuskan akan mempengaruhi ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki banyak dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah pula permintaan. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu memperkirakan biaya. Nah, permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Batas menetapkan batas bawah. Perusahaan ingin mengenakan harga yang dapat menutupi biaya memproduksi, distribusi, menjual produk, termasuk tingkat pengambilan yang wajar untuk usaha dan risikonya. Yang keempat yaitu menganalisis biaya, harga, dan penawaran. Perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan reaksi harga dari pesaing terdekat. Yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga. Ada beberapa metode dalam menetapkan harga, di antaranya yaitu penetapan harga markup. Yang kedua, penetapan harga tingkat pengambilan sasaran. Yang ketiga, penetapan harga tingkat anggapan. Yang keempat, penetapan harga nilai. Yang kelima, penetapan harga going rate. Yang keenam, penetapan harga lelang. Dan yang terakhir yaitu memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dalam kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagai keuntungan dan risiko,
dan juga dampak dari harga pada pihak lain. Selanjutnya yaitu menyesuaikan dan merespon perubahan harga. Perubahan harga itu perlu dievaluasi secara berkala. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan apakah kebijakan harga perlu disesuaikan. Kebijakan tersebut yaitu perubahan harga, perubahan permintaan dan pelanggan, dan perkembangan industri, dan yang terakhir yaitu tahap perkembangan produk. Nah, perusahaan dapat menurunkan atau menaikkan sebuah harga untuk melakukan penyesuaian harga terhadap harga pesaing. Apabila taraf telah ditetapkan berdasarkan semua pertimbangan, untuk selanjutnya yaitu dapat terjadi fleksibilitas harga, di mana struktur harga divariasikan sesuai dengan permintaan dan biaya berdasarkan wilayah, segmen pasar, dan lain-lain. Penyesuaian khusus terhadap harga dapat dilakukan dalam bentuk diskon, allowance, dan penyesuaian geografis. Pada perusahaan kecil, umumnya harga ditetapkan oleh manajemen puncak. Dan pada perusahaan besar, seringkali masalah penetapan harga ditangani oleh divisi manajer suatu lini produk. Dalam pasar industri, sales people diperkenankan untuk bernegosiasi dengan pelanggannya guna menetapkan kisaran harga tertentu. Dalam industri, di mana penetapan harga merupakan faktor kunci, misalnya minyak dan penerbangan luar angkasa. Itu biasanya setiap perusahaan memiliki departemen penetapan harga tersendiri yang bertanggung jawab terhadap departemen pemasaran harga atau departemen pemasaran atau manajemen puncak. Nah, pihak-pihak lain yang mempunyai pengaruh terhadap penetapan harga adalah manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari makalah kami, yaitu harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapat sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Dalam strategi penentuan harga, manajer harus menentukan dulu tujuannya. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya untuk meningkatkan penjualan, mempertahankan dan memperbaiki market share, stabilitas harga, mencapai target pengembalian investasi, mencapai laba maksimum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga, yaitu keadaan perekonomian, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan harga, tujuan perusahaan, pengawasan pemerintah. Adapun prosedur dalam menentukan harga yaitu mengestimasikan permintaan untuk barang tersebut, mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan, menentukan market share yang dapat diharapkan, memilih strategi harga untuk mencapai tingkat pasar, mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Nah, menurut Kotler and Keller, langkah-langkah dalam menetapkan harga atau menentukan harga yaitu memilih tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis biaya harga dan penawaran, memilih metode penetapan harga. Nah, pada perusahaan kecil umumnya harga ditetapkan oleh manajemen produk.